Yesus kaulah Raja yang bertakhta untuk selama-lamanya. Amin. Amin. 1, 2, 3, go. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sing it. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sama-sama iman katakan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hey! Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. One more time. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita yang hidup. Bapa di syurga, selama kami hidup, kami mau tetap berserah kepada-Mu Tuhan, karena Engkaulah gunung batu dan keselamatan kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkah
terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, haleluya Yesus. Shalom dan selamat pagi kepada semua. Saya berharap jemaat semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini saya akan menyampaikan tema khotbah bulanan yang baru, yaitu Engke atau Sau. Dan untuk minggu ini saya memilih subtema yaitu Hope atau pengharapan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, hari-hari ini keadaan kita sentiasa berdepan dengan goncangan-goncangan hidup. Goncangan situasi pandemik ketika ini adalah cabaran terbesar seluruh dunia. Pandemik telah banyak memberi kesan kepada ekonomi dunia, sehingga ramai yang kehilangan atau kemerosotan punca pendapatan, ada perniagaan yang ditutup, dibuang kerja, bahkan ada yang kehilangan ahli keluarga yang meninggal karena dijangkiti COVID-19. Tekanan demi tekanan mengakibatkan ada yang membuat keputusan untuk mengakhiri perkawinan dengan meninggalkan keluarga. Ada juga yang memilih untuk mengakhiri hidup mereka sebagai jalan terakhir. Tidak hanya dengan itu, banyak negara-negara mengalami goncangan juga akibat pandemik ini.
sehingga berlakunya ketidakstabilan ekonomi dan politik yang akhirnya berlaku perubahan pentadbiran pemerintah. Bahkan, negara kita Malaysia juga turut mengalami goncangan ini. Mungkin Anda sendiri antara yang sedang mengalami goncangan ini. Jika iya, saya mengajak kita semua bersama-sama untuk melihat, menggali, dan belajar firman Tuhan pagi ini. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua. Mari kita buka Alkitab kita dalam Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dalam terjemahan BM ataupun bahasa mengatakan, harapan kita itu seperti sauh yang menjadi pegangan hidup yang kuat dan aman. Harapan itu menembusi tirai bilik maha suci di rumah Tuhan di syurga. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, poin pertama saya yang saya ingin kembangkan hari ini adalah pengharapan, hope. Saya ingin membawa kita melihat perbezaan antara berharap dengan pengharapan. Berharap adalah suatu hal yang belum punya bukti atau belum ada pencapaian. Namun dengan perasaan terpaksa, maka harus meletakkan kepercayaan ke atasnya. Pengharapan pula merupakan sesuatu keyakinan tinggi pada hal yang belum terjadi, namun pengharapan dikuatkan dengan bukti-bukti kemampuan sesuatu dalam melaksanakannya. Contohnya, Malaysia berharap kepada 50 atlet muda negara ke Olimpik Tokyo untuk membuat kejutan. 50 atlet muda yang belum ada pengalaman yang luas, namun diletakkan kepercayaan untuk menyerlah, atau mendatangkan hasil. Contoh kedua, pengharapan Malaysia kepada atlet E untuk memenangi pingat di Sukan Olimpik Tokyo tidak diragui lagi, memandangkan E sentiasa memenangi pingat emas dalam mana-mana kejohanan dunia sejak 10 tahun termasuk telah memecahkan rekor dunia sebanyak 5 kali. Nah, ini bermaksud pengharapan terjadi atau diletakkan karena telah terbukti pengharapan punya track record, bahkan punya kemampuan. Untuk lebih jelas, pengharapan orang percaya untuk masuk surga adalah ya dan pasti. Bukan mudah-mudahan, mungkin, atau kemungkinan besar. Ini karena pengharapan orang percaya adalah sebuah kepastian. Yohanes 14 ayat 1 hingga 6. Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah kamu risau, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di dalam rumah Bapa-Ku terdapat banyak tempat kediaman, dan Aku akan pergi menyediakan tempat untuk kamu. Aku tidak akan berkata demikian kepada kamu sekiranya hal itu tidak begitu. Setelah Aku pergi menyediakan tempat untuk kamu, Aku akan kembali lalu membawa kamu ke tempatku, supaya kamu tinggal di tempat Aku tinggal. Kamu mengetahui jalan ke tempat Aku pergi itu." Thomas berkata kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Tuhan pergi. Bagaimana kami dapat mengetahui jalan itu?" Yesus menjawab, "Akulah jalan untuk mengenal Allah dan untuk mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Aku." Inilah kepastian orang percaya. Akulah jalan untuk mengenal Allah dan untuk mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Aku. Saya menggambarkan pengharapan orang percaya itu seperti ini. Menaiki sebuah kendaraan yang dipandu oleh pemandu yang hebat, kompeten, dengan kondisi kendaraan yang bagus menuju ke sebuah destinasi. Walaupun ada kalanya perjalanan itu melewati
jalan off-road, melewati hutan, dan terkadang tayar pancit, injin kereta panas, dan terpaksa berhenti untuk sejukkan injin. Kehabisan minyak dan berhenti untuk refill minyak, dan berlakunya delay atau keterlambatan 2-3 jam atau lebih. Namun, akhirnya tiba di destinasi yang dituju. Walaupun tidak tiba di destinasi dalam masa yang diinginkan, atau tidak melalui jalan lurus seperti yang diinginkan, bahkan tidak melewati situasi mulus seperti yang diinginkan, yang diharapkan, namun orang percaya tahu akhirnya akan tiba di sana. This is not about what we want, but what happened in the end. Saya suka kalimat ini. Even though I didn't look behind the wall, I believe there was flowing honey and milk over there. Ada kelimpahan susu dan madu di sebalik pengharapan orang percaya. Amin. Seterusnya, dalam Ibrani 6 ayat 19 tadi, pengharapan itu adalah sau. Berbicara tentang sau, tentang anchor, saya teringat ketika zaman belajar di mana antara sukan yang wajib saya ikuti adalah tarik tali atau tug of war. Dalam acara ini saya di posisi paling belakang yang dinamakan anchorman. Karena badan saya yang besar, maka itu kelebihan saya untuk di posisi tersebut. Ketika rekan pasukan saya menarik, saya berperanan sebagai penahan. Maka mereka tarik dan saya tahan. Mereka tarik dan saya tahan. Saya percaya ramai yang tahu bahwa sauh adalah sebuah besi kuat yang wajib ada di setiap kapal di atas air, sama ada kapal atau bot yang kecil atau besar. Sauh ini diturunkan ke dasar laut atau dasar air sekiranya kapal itu berhenti atau berlabuh. Ini bertujuan agar kapal itu tidak akan beralih di bawah ombak atau angin yang kuat. Jemaat yang saya kasihi, ada beberapa karakter sauh yang perlu kita lihat dan pahami hari ini. Yang pertama, bentuk fisik sauh adalah jauh lebih kecil berbanding size fisik sebuah kapal. Ini karena sauh tidak seharusnya menjadi beban kepada kapal itu nanti. Yang kedua, sauh diperbuat dari besi yang kuat dan struktur bentuknya yang tegap dan mampu mencengkam dan menahan beban. Yang ketiga, sauh juga harus disambungkan dengan rantai yang kuat, menghubung ke rangka utama atau frame kapal tersebut. Dengan kata lain, sauh mampu menahan sesebuah kapal dari beralih atau dihanyutkan oleh gelombang ombak atau angin ribut. Sauh juga akan menahan kapal dari goncangan-goncangan agar tetap bertahan dan tidak terbalik. Poin kedua saya adalah kuat dan aman. Kita lanjutkan pembacaan Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara yang dikasihi, apabila dikatakan sauh yang kuat dan aman, ini bermakna ada sauh yang tidak kuat atau sauh yang kuat tetapi tidak aman. Saya sangat kagum dengan ayat ini, yaitu kuat dan aman. Ini karena selalunya kita akan menemukan sebuah kekuatan tetapi mengalami stres. Misalnya, sauh yang kecil dengan rantainya yang panjang pada sebuah kapal yang besar dengan goncangan-goncangan kuat, pasti rantai dan sauh itu akan mengalami stres. Secara sainsnya, molekul-molekul dan jisim besi tersebut pasti akan mengalami stres. Perubahan bentuk, anjalan. Jika ini berterusan, ini pasti akan mengubah bentuk fisik rantai dan sauh tersebut. Dan akhirnya perlu dibuat maintenance agar tidak patah atau putus. Sauh dan rantai perlu dirawat untuk mengembalikan kekuatan asalnya. Tetapi dalam ayat ini mengatakan kuat dan aman. Ini adalah jaminan. Wow! Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu
Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yohanes 14 ayat 27. Kesejahteraan aku tinggalkan dengan kamu. Kesejahteraanku sendiri yang aku berikan kepada kamu. Kesejahteraan yang aku berikan kepada kamu bukanlah seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah kamu risau, janganlah takut. Yesus katakan, don't worry, chill. Sejauh mana pengharapan kita kepada Tuhan, Dialah kekuatan kita dan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ada sebuah cerita, seorang lelaki, performer, yang melakukan aksi berjalan di atas tali, merentasi antara dua bangunan. Orang ramai sangat kagum karena kehebatannya ataupun melakukan aksi tersebut dengan berjalan, pergi dan balik dengan sempurna. Suatu ketika, dia menawarkan jika ada penonton yang mau digendongnya sambil merentasi tali tersebut. Dan tidak ada seorang pun yang berani sehingga seorang anak kecil menawarkan diri untuk berbuat demikian. Setelah mereka selesai melakukan aksi tersebut dengan baik, semua penonton memberikan sorakan kepada anak kecil tersebut karena sangat berani. Akhirnya setelah selesai, para media pun menemu ramah mereka dan wartawan tersebut bertanya kepada anak itu, "Apa yang membuatkan kamu berani menyahut cabaran tersebut?" Anak itu menjawab, "Itu bapak saya. Saya selalu melihat dia berlatih di rumah dengan sangat baik. Dan dia sudah bertahun-tahun membuat persembahan demikian tanpa gagal. Dan saya sangat percaya dengan bapak saya." Wow! Soalannya, sejauh manakah Anda percaya Bapa di surga mengendalikan hidup Anda? Jemaat Tuhan yang saya kasihi, keyakinan kita pada Tuhan yang hebat dan dahsyat tidak perlu diragui lagi. Dia telah banyak melakukan perkara-perkara yang dahsyat, mujizat demi mujizat, menyembuhkan yang sakit, memulihkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa, bahkan jaminan buat kita. Poin terakhir saya adalah tabir. Kita lanjutkan ayat tadi. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tabir bermaksud pemisah antara dosa dan kekudusan. Ruang kudus dengan ruang maha kudus, antara Allah dengan manusia. Dalam perjanjian lama di dalam kemah suci atau bait Allah, tabir itu memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus, di mana terdapatnya tabut perjanjian. Ruang maha kudus sangat eksklusif, dengan hanya seorang imam besar saja yang dibenarkan masuk sekali dalam setahun bagi upacara korban atau perdamaian. Bahkan, sebuah tali akan diikat pada kaki imam tersebut supaya sekiranya ada hal yang belum beres pada imam tersebut atau hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka imam besar itu akan mati di situ oleh karena hadirat Allah yang kuat di ruangan itu. Maka tali tadi akan digunakan untuk menarik mayat imam besar itu keluar. Itulah terlalu eksklusifnya ruang maha kudus tersebut. Tetapi ketika dikatakan dalam ayat ini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai belakang tabir. Ini merupakan satu keistimewaan atau privilege buat kita. Kita dapat free access, luar biasa. Dalam terjemahan BM, harapan itu menembusi tirai maha suci, menembusi tirai bilik maha suci di rumah Tuhan di surga. Betapa hebatnya pengharapan orang percaya, Allah sedang perhatikan dan sentiasa perhatikan kita dari taktanya. Mazmur 33 ayat 18 hingga 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka
daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kadang-kala kita merasakan hilang harapan atau putus harapan di waktu berdepan dengan goncangan hidup. Kita merasakan pertolongan Tuhan itu seperti terlambat atau tidak seperti yang kita harapkan. Itu karena kita terlalu meletakkan keinginan, kemauan diri melebihi kehendak dan rencana Tuhan. Bulan ini bahkan 9 hari lagi, negeri kita Sabah akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-58 tahun. Dan hari yang sama, merayakan hari kebangsaan Malaysia yang ke-64. Dalam ketidaktentuan ekonomi dan politik negara, marilah sentiasa meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Memohon belas kasihannya dengan menaikkan doa-doa kepada pemimpin kita, negara kita, melepaskan berkat melalui mulut kita. Bukan hanya tahu mengkritik dan mengkritik. Be a fixer, not a complainer. Tanpa kita sadar, mulut kita lah yang sebenarnya menggoncangkan negara. Menggoncangkan pemimpin yang Tuhan telah letakkan. Seolah-olah Tuhan yang salah meletakkan mereka. Sedangkan kita pernah berdoa atau kita mungkin lupa, kita pernah berlutut dan menangis berdoa agar percayakan Tuhan untuk menentukan pemimpin yang tepat buat negara kita. Itu karena kita terlalu meletakkan keinginan atau kemauan diri melebihi kehendak dan rencana Tuhan. Jangan sampai kita yang di dalam kapal itu sendiri menggoncangkan kapal itu dari dalam. Saya menyarankan jemaat-jemaat Joy Center, Anda yang di luar sana, mulai memperkatakan berkat buat sesama. Memperkatakan berkat buat keluargamu, memperkatakan berkat buat pekerjaan atau bisnismu, memperkatakan berkat buat Malaysia. Saya ingin akhiri khotbah saya pagi ini dengan sebuah kesaksian. 4 tahun lalu, saya kehilangan ibu. 2 tahun setelah itu, saya kehilangan bapak. Dan hari ini, setelah 2 tahun kemudian, kakak saya pula sedang berjuang di hospital saat ini karena kanker dengan kondisi yang tidak berapa baik. Sebagai seorang manusia, saya juga punya perasaan sedih, sakit, dan saya menangis. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ketika sebelum Yesus ditangkap dan dihukum, Yesus berkata kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes pada Markus 14 ayat 34, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Yesus meluahkan apa yang dia rasakan karena dia juga 100% manusia walaupun dia juga 100% Tuhan. Dan ketika Yesus berdoa setelah itu, Yesus berkata, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Dan Yesus mengulangi doa ini sebanyak 3 kali sehingga mengeluarkan peluh bercampur darah. Ini bermaksud Yesus sendiri punya permintaan sendiri, punya permohonan doa sendiri. "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku." Yesus sendiri tidak rela melewati keadaan yang menakutkan dan mengerikan. Tetapi di akhiri doa Yesus dia katakan, "Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Ketika ibu saya koma 2 minggu, kami sekeluarga berkumpul, berdoa setiap malam, dan kata-kata ini mengingatkan saya dalam doa saya. "Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu, engkau berkuasa melakukan banyak mujizat. Sembuhkan ibu saya." 2 tahun kemudian ketika bapak saya pula sedang tenat di hospital, doa saya tetap sama. "Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau berkuasa melakukan banyak mujizat. Sembuhkanlah bapak saya." Namun akhirnya, mereka tidak disembuhkan, bahkan meninggalkan kami.
Berapa ramai yang pernah berdoa seperti ini dan akhirnya seperti doanya tidak dijawab Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, kita boleh merasakan kesedihan, ketakutan, dan kerisauan. Itu adalah respon kita kepada situasi tertentu karena kita adalah manusia. Namun kesedihan yang berlebihan dan ketakutan yang berlebihan seperti orang yang tidak berpengharapan atau orang yang tidak punya Tuhan itu sangat bahaya. Iblis suka memakai kesedihanmu, suka memakai ketakutanmu dan kekecewaanmu untuk menarik engkau keluar dari landasan pengharapan dan akhirnya iblis akan menang. Oleh sebab itulah hari ini saya dan saudara adalah lebih dari pemenang karena Yesus telah mati bagi kita. Sehingga hari ini saya dan keluarga sangat bersyukur dengan cara Tuhan membawa kedua orang tua kami pulang. Dan di saat sepertinya Tuhan tidak menjawab, namun itu juga sebahagian dari jawaban atas doa-doa kami. Dan Tuhan telah mengatur segala-galanya sejak dari mula begitu mulus, begitu indah. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. This is not about what we want, but what happened in the end. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena kami masih punya pengharapan di dalam Engkau. Memang banyak goncangan-goncangan dalam kehidupan kami, hari demi hari, yang sentiasa datang melewati kehidupan kami. Tetapi satu hal Tuhan, Engkau mengajar kami untuk supaya tetap berpegang teguh pada pengharapan, pada janji-janji-Mu, karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak akan meninggalkan kami. Engkau merelakan pengharapan kami seperti sauh yang menembusi tirai bait suci-Mu Tuhan, sehingga berada di hadapan-Mu, di hadapan takhta-Mu Tuhan. Dan kami sangat yakin dan percaya karena firman-Mu berkata, Engkau perhatikan, Engkau sedang memperhatikan kami senantiasa, menolong kami, tepat pada waktunya. Walaupun mungkin di saat ada kalanya kami merasakan seperti doa kami tidak dijawab, tetapi kami tetap mengimani, percaya janji-Mu Tuhan. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, agar kami semua yang mendengar pada pagi ini, diteguhkan, dikuatkan pada pagi ini, dengan terus sentiasa punya pengharapan teguh di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita buka tangan kita, dimanapun Anda berada. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan melindungi engkau dari segala ancaman sakit, penyakit, dan bahaya. Penyertaan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amen. Amen.